klarifikasi ya. Jadi, eee, itu bahwa UMA-nya itu yang 2018 bukan yang sekarang. Akhirnya saya ke belakang ya nemu tasnya dia, ya itu di situlah saya temu kunci hotelnya. Jadi waktu itu pas lagi proses perceraian, tiba-tiba saya tuh dikeluarin dari perusahaan. Pahitnya kisah keretakan rumah tangga yang dipicu kehadiran orang ketiga lagi-lagi datang menggemparkan seisi jagat maya. Kali ini, kabar itu dihembuskan oleh seorang wanita bernama Anissa Hadianti yang mengungkap dugaan perselingkuhan Aditya Triantoro sang mantan suami yang juga merupakan seorang pendiri animasi Islami bertajuk Musa dan Rara. Tajam sorotan masyarakat terhadap dugaan ini kini dibuat bertambah parah lantaran hadirnya sebuah spekulasi, di mana salah satu karakter dalam animasi Nusa dan Rara diduga terinspirasi dari seorang wanita yang hadir sebagai orang ketiga biang perpecahan rumah tangga Anissa dan Aditya. Sontak saja, hal itu membuat perkara ini menjadi syarat tanda tanya. Mulai dari siapa sosok tersebut hingga dugaan tentang mungkinkah karakter itu terinspirasi dari istri Aditya saat ini. Untuk menjawab itu, Anissa Hadianti pun buka suara lewat telewicara eksklusif dengan Cumi-Cumi. Lantas, seperti apa penjelasan Anissa tentang sosok orang ketiga yang diduga diabadikan sebagai salah satu karakter dalam acara ciptaan Aditya? Yang inspirasi UMA-nya itu tuh selingkuhannya dia yang 2018 yang ketahuan check-in di hotel. Jadi, tapi netizen itu bukan berita salah dari saya. Maksudnya, ya qadarullah si netizennya salah nangkep dan udah keburu kemana-mana itu beritanya. Jadi sekalian aku klarifikasi ya. Jadi, itu bahwa UMA-nya itu yang 2018 bukan yang sekarang. Banyak cerita yang dikuak oleh Anissa Hadianti dalam kesempatan telewicara eksklusif bersama tim Cumi-Cumi. Bahkan, wanita yang sejatinya merupakan co-founder perusahaan tersebut juga berbagi cerita soal awal mula keretakan rumah tangga yang dipicu ditemukannya sebuah barang bukti kuat di jok mobil pribadi Aditya. Sebuah barang bukti yang baru dapat ditemukan oleh Anissa usai mendapatkan bisikan petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Lantas, seperti apa pengakuan Anissa Hadianti soal awal mula dirinya menemukan dugaan perselingkuhan sang mantan suami? Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Dapat petunjuk dari Allah bahwa benar-benar instingnya tuh orang saya lagi nonton TV istilahnya di bawah tuh, di ruangan bawah, terus dia pulang. Tapi memang pas begitu dia pulang ya kayak kok beda ya gitu. Dia aneh nih gitu. Kan ya udah 10 tahun bareng-bareng itu pas lihat dia pulang dengan ya rapi lah, terus ya pokoknya beda lah istilahnya. Tapi saya nggak curiga apa-apa, ya udah dia pulang aja gitu kan. Ya udah dikasih petunjuk sama Allah tuh bisa saya nonton TV kok disuruh periksa mobil gitu, kayak insting aja. Coba dia periksa mobil gitu. Hah? Aku saya mikir kenapa ngapain yang periksa mobil gitu kan. Tapi tetap tuh waktu itu instingnya bilang periksa mobil gitu. Jadi saya nggak tahu ya, namanya juga kalau petunjuk kan bisa dari mana aja. Saya nggak tahu itu kata hati atau saya mikir sendiri atau gimana. Pokoknya itu ada yang istilahnya menunjukkan bahwa saya harus periksa mobil gitu. Karena kalau nggak ada petunjuk itu, nggak dikasih sama Allah pada saat itu saya disuruh periksa mobil, sampai sekarang mungkin saya nggak tahu kali kalau dia ternyata suka selingkuh gitu istilahnya. Petunjuknya ya periksa mobil, akhirnya saya ke tengah lah, periksa di sela-selanya kok nggak ada apa-apa. Terus habis itu tetap periksa mobil lagi, akhirnya saya ke belakang ya nemu tasnya dia, ya itu di situlah saya temu kunci hotel lah. Usai menemukan barang bukti berupa kunci hotel, Anissa tentunya bergegas untuk mencari bukti-bukti lain yang menguatkan rasa curiga. Di sanalah ia mendapatkan bantuan dari petugas hotel yang bersedia menunjukkan beberapa rekaman CCTV.
Satu persatu, bukti dikumpulkan oleh Anissa, mulai dari potongan rekaman CCTV tersebut hingga foto-foto yang mengimplikasikan adanya pengkhianatan cinta. Sebelum akhirnya, bukti-bukti tersebut ia tampilkan ke hadapan sang mantan suami. Lantas, seperti apa pengakuan Anissa tentang pengalamannya mengkonfrontir Aditya? Dia kan udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya, karena saya udah punya bukti kunci hotel, bukti bahwa dia check in, karena saya tanya ke resepsionisnya juga kan. Lalu punya bukti kelihatan, jadi pihak alhamdulillah sih pihak hotel waktu itu berbaik hati untuk ngasih saya kayak cuplikan CCTV-nya deh pada hari itu gitu. Benar nggak sih yang yang check in tuh benar-benar suami saya apa bukan, mantan saya apa bukan gitu kan. Ya terus pas diliatin ya benar ternyata dia. Terus KTP juga benar udah sama. Pokoknya semua data-data sama, berarti benar dia yang check-in. Terus pas saya ke kamar kan memang nggak ada siapa-siapa. Cuma dia ninggalin tas bajunya dia di situ. Itu juga udah saya foto kan. Maksudnya dia udah nggak bisa denial lagi, emang udah dia gitu yang dia pasti check-in. Dan waktu itu kondisi kamarnya tuh juga ya gimana sih, kayak ya emang habis diinepin gitu, bukan yang tipe rapih yang nggak ada apa-apa gitu. Saya foto-foto semua waktu itu, saya videoin semuanya juga. Ya jadi dia udah nggak bisa denial apa-apa. Jadi dan itu dia waktu pas saya konfront, ngapain kamu sama siapa ke hotel itu? Terus ngapain gitu kan? Jadi dia malah bilangnya sama apa ya waktu itu? Dia bilang sama klien atau sama temen. Terus saya kita cuma ngobrol di dalam kamar pun juga cuma ngobrol. Saya sampai bingung. Itu di hotel situ kan gabung sama mall. Saya bilang, itu mall dari ujung sampai ujung isinya restoran sama kafe. Kenapa kamu pilih kalau ngobrol di dalam kamar hotel? Ngobrol apa? Pokoknya gitulah. Ya namanya juga maling, mana mau aku sih. Di lain sisi, Aditya Triantoro pun sudah buka suara dan memberikan klarifikasi soal apa yang terjadi berdasarkan sudut pandangnya. Menariknya, dalam salah satu kesempatan itu, pihak Aditya seolah melempar sentilan balik ke arah Anissa. Dengan menyebut, Anissa telah berbicara tanpa bukti, alias menyebarkan fitnah keji di bulan yang suci. Lantas seperti apa tanggapan Anissa Hadianti usai dituding membuka aib keluarga di bulan Ramadan yang penuh berkah? Dia bilang saya buka aib di bulan Ramadan, tapi yang ada dia tuh berbohong di bulan Ramadan, dan bohongnya ke banyak publik dong. Karena kan mantan karyawan saya banyak. Mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi head marketing saya. Head marketing saya itu yang pegang semua, ya namanya juga marketing, yang pegang semua produk yang mau masuk kan. Seperti yang saya bilang pada waktu itu tuh si ini hubungi head marketing saya tahun 2021 karena dia punya marketing pokoknya kayak perusahaan marketing juga, tapi bukan punya dia sih, punya bapaknya. Istilahnya mau kerja sama Nusa karena dia bawa brand. Nah dia hubungilah head marketing saya pada saat itu. Terus ya kan head marketing dan semuanya juga semua lapor ke saya kan, Mbak ada ini dari sini masuk gitu kan, dari perusahaan sini mau masuk, gimana kerjasamanya menurut Mbak apa? Ya ada kan aturan seperti itu. Jadi saya juga tahu kalau misalnya memang ada dari waktu itu perusahaannya, ya perusahaan bapaknya dia itu memang approach ke kita. Nah dari 2021 itu, nah head marketing saya tadinya mau ketemuan sama dia. Tiba-tiba head marketing saya tuh bilang, Mbak nggak jadi ketemu ya sama yang ini, katanya udah langsung mau bisa ketemu sama Mas Adit. Nah logikanya aja deh, maksudnya ya dari mana dong lo bisa hubungan langsung bisa sama CEO, istilahnya nih ya, dari perusahaan luar bisa langsung mau masuk bawain brand, tapi langsung bisa ke CEO. Nah kan aneh. Terlepas dari persoalan yang terjadi di ranah pribadi, konflik rumah tangga Aditya dan Anissa tampaknya merembet liar kemana-mana sampai ke ranah pekerjaan. Seperti diketahui, semasa menikah,
Anissa dan Aditya memang mencari nafkah di dalam naungan perusahaan yang sama. Namun tak disangka-sangka, tak lama setelah isu perselingkuhan pecah tidak karuan, Aditya diduga langsung berupaya untuk mendepak Anissa dari jabatannya sebagai komisaris perusahaan mereka. Lantas, seperti apakah pengakuan Anissa soal kejadian pilu yang diduga menimpanya usai memutuskan bercerai dengan Aditya? Jadi waktu itu pas lagi proses perceraian, tiba-tiba saya tuh dikeluarin dari perusahaan. Padahal saya udah bilang sama dia, kenapa saya dikeluarin dari perusahaan? Apa hubungannya? Kalau misalnya memang masalah pribadi, ya pribadi aja. Kalau misalnya kita udah selesai, ya sudah gitu. Nah, tapi kalau misalnya perusahaan, ya apa salahnya? Makanya saya bilang itu pas ditulis di situ surat pemberhentiannya saya sebagai komisaris, itu alasannya nggak make sense sama sekali. Karena dibilang saya nggak pernah melaksanakan tugas selama jadi komisaris. Nggak mungkin. Sebenarnya mungkin ada rasa takut kali dia ya, karena kan posisi aku komisaris utama. Seperti yang aku bilang, mau gimana pun juga komisaris utama itu, kalau misalnya menemukan bahwa ada hal-hal yang nggak benar di perusahaan, terus dikerjainnya sama CEO-nya yang misalnya nggak benar, ya udah berarti bisa aja dia depak gitu. Justru saya yang punya wewenang untuk bisa mendepak dia pada waktu itu dengan posisi saya, karena dia udah terbukti nggak melaksanakan apa yang harus dia laksanakan, atau bahkan ya saya nggak tahu mungkin ada penggelapan uang atau apa. Saya kan dia deket sama siapa, kan pasti butuh uang dan butuh dana ya, jadi saya nggak tahu itu dari mana. Miris memang apa yang kini harus terjadi. Bak sudah jatuh tertimpa tangga, Anissa Hadianti harus merasakan cobaan yang berlipat ganda. Sudah kehilangan suami dan runtuhnya rumah tangga, Anissa juga dipaksa untuk mengais rezeki di tempat lain usai diberhentikan dari perusahaan tempat dirinya bekerja. Lantas, apa yang kini diharapkan Anissa sebagai akhir dari persoalan yang ada? Kalau saya sih mengharapnya buah kesabaran saya itu pahala ya, bukan keburukan buat orang lain. Pokoknya saya harapnya pahala dari Allah aja. Cuma kalau itu juga saya ceritain yang waktu itu di Denso, ini adalah ya kalau mereka bisa mikir dan itu tadi muhasabah untuk mereka sendiri, ya apa yang terjadi sekarang adalah buah apa perbuatan kalian. Kalau memang kalian baik-baik, nggak akan mungkin ada hal seperti ini. Maksudnya hubungannya baik-baik, maksudnya dari kenal sudah baik-baik, nggak ada perselingkuhan, nggak ada apa, nggak bakal deh ada kayak begini. Cuma kan ini ya udah berarti Allah tuh lagi ngebukain aib kalian karena perbuatan kalian sendiri terhadap orang lain gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cam Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.